Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama dari yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan suatu banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa di malam hari ini dengan tema PR, yaitu podcast Ramadan. Kedua kalinya sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana sosok manusia sebagai penuntun bagi umat Islam, yang sebagai penuntun untuk menegakkan kebenaran dan melarang kebatilan. Ya, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang suci ini, di bulan yang Ramadan, yang dimana kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah untuk sebenar-benarnya takwa sehingga kita memperbaiki amalan-amalan kita di bulan suci ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini telah berjumpa dengan kami, yaitu perkenalkan dulu, ya, nama saya Setiawan Budi Prayoga, ya, tapi panggilan saya adalah Ipil. Dulu di SMK Ipil itu hitam, pinter, imut, lucu. Ya Allah. Ya, Ipil, ingat-ingat kata Ipil. Kalau dengar Ipil pasti akan lucu, endingnya di lucu. Jadi seperti itu. Alhamdulillah pada malam hari ini, kesempatan hari ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ya, biasa di luar atau di dalam, Mas? Biasa di luar. Biasa di luar. Kok berhasil positif? Masya Allah. Maksudnya itu positif ilmunya. Ya, positif ilmunya, alhamdulillah. Positif ilmunya kan. Jadi di luar untuk menimba ilmu. Amin. Di dalam untuk memperdalam. Ya, Oke, memperdalam. sip. Seperti itu. Nah, baik. Ya, di sini di samping saya ini manusia pemuda yang sangat luar biasa sekali. Umurnya ini masih 11-12. Kalau terlihatan mungkin lihat tua saya. Kayak HP ya, Mas. Iya. Ini tua saya. Ya. Oke. Ya, ini Mas Ganu. Ya, beliau ini sudah menempuh ya karir yang sangat luar biasa, pengalaman beliau yang sangat luar biasa. Ya, sudah menempuh di ISI juga, ya. Di Universitas di Yogyakarta juga. Ya, banyak sekali studi-studi yang beliau belajari. Nah, pada kesempatan hari ini beliau mau sharing-sharing tentang apa? Kalau terkenal dengan ISI pasti dengan seni. Iya dah. Seni. Iya. Seni ini. Seni. Ya, seni itu banyak sekali. Ya, seni musik, seni rupa, Seni tari. seni tari. Seperti itu. Banyak sekali, nanti akan kita ulas sedikit lah tentang seni. Ya, jadi seperti itu. Sebelum menginjak ke acara inti, yaitu tentang pengulasan seni, bisa diperkenankan, Mas? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama terima kasih untuk Mas Ipil Siap. Biar lebih akrab. Ipil aja. Kalau Mas Ipil. Setiawan itu terlalu ganteng. Oh, terlalu ganteng. Apalagi Budi wong Jawa, Mas. Kalau Prayoga itu terlalu kota. Saya itu ya enggak kota, enggak desa. Oh iya. Ipil itu pas ya. Oke. Mas Ipil. Mas Prayoga Iya. Mas Prayoga. Jadi senang sekali saya diundang ke sini untuk sharing ya. Iya, sharing. Untuk seni, karena sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol sedikit tentang bagaimana seni itu dipandang. Dan ini terima kasih untuk podcast Ramadan. Iya, PR. PR. Makanya itu terngiang-ngiang setiap malam PR. Podcast Ramadan dari pemuda luar biasa, Masya Allah. Dan nama saya Ganung Dwi Indarto. Siap. Saya juga pernah di seni. Pertama saya malah di kesehatan, tapi 1 tahun itu langsung diisi 4 tahun. Setelah itu ya pernah mengajar tapi sebentar. Sekarang ya mengembara aja lah. Iya.
mencari pengalaman yang lebih luas. Ya, istri 1, anak 3. Mau nambah enggak? Insya Allah. Saya kira tadi istri 3, anak 1. Waduh, Mas. Karena tadi biasa di luar ya. Biasa di luar. Orang yang biasa di luar kan ya begitulah. Ya itu sekilas tentang background saya. Semoga nanti bisa sharingnya bisa bermanfaat untuk pemuda ataupun untuk sudut pandang seni dalam lebih komprehensif dan lebih bijak lah. Oh ya, siap. Ya, itulah perkenalan singkat. Ya, sebelum menginjak materi ya, kita ini ada kopi ini. Iya, kita unjuk dulu, kita minum dulu, kita minum. Masnya santai aja. Santai. Oh, santai, saya santai. Orang seni itu santai. Iya, santai. Nah, kita minum dulu aja, pelan-pelan. Panas ini. Tapi emang kalau di bulan Ramadan ini emang asiknya kalau habis tarawih, terus tadarus Quran, habis itu yang ngobrol seperti yang bermanfaat. Iya. Karena ya itu tadi, setelah kita mengaji, kita juga mengkaji. Masya Allah. Iya, harus seperti itu. Jadi tidak hanya mengaji saja. Kalau kita mengaji Bismillahirrahmanirrahim, tidak mengkaji apa itu artinya Bismillah. Wah, hancur. Iya. Jadi setelah kita memaknai ya, setelah kita mengaji itu wah luar biasa sekali. Tapi kita harus juga mengkaji arti dari ayat tersebut itu apa. Itulah habis mengkaji ya seperti ini. Seperti ini ya. Setelah tadarus kemudian kita mengkaji. Jadi seperti itu. Luar biasa ini. Jadi dimasuk pada PR yaitu podcast Ramadan pada kesempatan ini. Kita itu ada ya sedikit pertanyaan lah tentang seni karena kan ya seni itu kan kalau di kalangan muda, di kalangan kaum milenial 401 apa 4 itulah istilahnya itulah saya tidak tahu pasnya. Itu seakan-akan itu wah hidup itu tanpa seni itu hambar. Nah, itu hambar. Ora nek gregete ngono. Nek saiki masih desdes ngono ya. Nek ora nek senine kan ora langsung desdes, harus ada iramanya. Seperti itu. Seperti kehidupan ini juga harus ada seni. Masya Allah. Ora gerdatar, ora gayeng. Kayak meja karambel. Kadang enggak. Kadang midun. Ya, seperti iman juga, takwa juga. Masya Allah. Kadang juga naik, kadang juga turun. Nah, jadi seperti itu. Nanti yang pertama langsung saja ya Mas. Ya sambil ngobrol santai aja lah. Pendapat yaitu pandangan Islam terhadap seni itu seperti apa Mas? Masya Allah. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Sipil. Seni itu adalah kita itu membicarakan tentang keindahan. Iya. Pasti tentang keindahan. Di dalam keilmuan khususnya Islam itu sebenarnya banyak keindahan yang luar biasa. Makanya seni itu harus digarisbawahi bahwa seni itu adalah keindahan. Cara untuk orang berekspresi tapi outputnya harus tentang keindahan. Ketika kita melihat wanita atau apa kita langsung otak kita bekerja. Kita menyusun kata-kata. Traveling Mas. Traveling. Otak kita langsung traveling kalau melihat wanita. Ya kan? Traveling, kita mencari sesuatu kalimat yang tepat buat wanita. Itu seni. Tapi kalau di dalam sudut pandang Islam, Tuhan semesta alam ini pun juga bisa kita abstraksikan dengan seni. Iya. Karena dia adalah zat. Dia tidak berbentuk apapun tapi zat. Makanya kalau di Quran itu kalau kita bisa mentadaburi benar-benar dalam sebenarnya sastra bahasanya luar biasa. Nah itu seni. Karena banyak perumpamaan di kitab kita khususnya ya kan Quran. Itu sebenarnya seni. Saya mengartikan seni itu adalah untuk mengungkapkan keindahan sesuatu. Jadi itulah seni. Jadi kan kadang saya pernah membaca di suatu ya Google lah. Karena seni itu kan dari zaman dulu Nabi itu seperti seni yang dikatakan itu kan seni bangunan. Harus sekarang arsitek gitu. Arsitek. Ya dulu kan masjid itu kan dari atapnya dari pelepah pisang. Sekarang sudah menjadi kubah yang sangat luar biasa. Jadi dipandang dilihat itu kalau pelepah pisang, pelepah kurma. Ya, pelepah kurma, mohon maaf. Itu kan pasti bawahnya itu ada tiangnya. Ya, tiang ini kan akan memutus soft. Ya, jadi seperti itu. Jadi jikalau sholat kita putus softnya itu kan tidak sempurna karena rapatkan soft dan barisan karena itu termasuk kesempurnaan bagi sholat. Jadi seperti itu. Jadi kemudian
dikaji, kemudian diteliti. Nah, kemudian itu adalah seni. Kubahnya itu adalah sebagai seni. Karena bawahnya itu tidak ada tayang, makanya bisa melakukan soft. Jadi seperti itu. Berarti kan dari seni kita bisa mengambil filosofi. Nah, Kan dari itu. filosofi kan sebenarnya juga seni berpikir. Nah, gitu Kan juga. kalau ada yang orang yang ngambil mata kuliah filsafat atau apa itu kan seni berpikir. Di saking kritisnya gitu, itu seni semua. Iya. Jadi menciptakan ketidakmungkinan untuk kemungkinan. Wah, Itu namanya seni berpikir. tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang sama. Iya. Semua itu mungkin jika kita jalani. Nah, Insya Allah, betul sekali. Seperti itu. Kalau kita tidak menjalani hanya angan-angan saja sama saja. Wah, ya cuma kerja. Yang penting kerja nyata, Mas. Kerja nyata, oke. Kerja karya ya. Iya, kerja karya. Kalau seni ya. Nah, seni. Kalau dalam pekerjaan itu harus kerja nyata. Kerja nyata. Kalau seni kerja Karya. ya, kerja karya. Kerja karya. Jadi seperti itu. Akan dikenang kalau seni itu, lebih akan dikenang. Jadi seni itu merupakan keindahan. Keindahan. Nah, kemudian yang kedua itu seni, yaitu keindahan tadi itu diibaratkan seperti apa, Mas? Spesifiknya gimana? Iya. Diibaratkan Ya katakanlah ya benda ataupun kata. Seni itu seperti gitar. Gitar itu dipetik, tapi petikannya itu membuat kita seakan-akan mendayu-dayu ini, meresapi. Masya Allah. Ini saya akan menjadi dua untuk mendayu-dayu tadi. Ada yang positif dan juga negatif. Ini seringkali anak muda yang lost control atau lepas kontrol dari mendayu-dayu dari kesenian tersebut, khususnya terhadap musik. Ini kesenian musik. Karena ketika kita anak muda zaman sekarang, kalau kita dengarkan musik romantis, mendayu-dayu yang sedih, dia semakin sedih, malah bukan termotivasi. Bahkan setan nimbrung di situ. Saya katakan setan itu suka sekali dengan yang seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW itu prestasi dari setan itu adalah kalau suami istri ya, menceraikan pasangan istri. Itu prestasi tertinggi dari setan. Nah, terkadang itu juga bisa dipicu oleh, padahal itu sebenarnya masalah itu biasa saja. Karena tidak ada ilmu, maka itu masuk yang mendayu-dayu tadi, memperhiperbolakan hiperbola. Jadi akhirnya itu lebih-lebihkan, akhirnya menyayat-nyayat. Sebenarnya tidak ada. Tapi ada seni yang positif. Seni yang positif pasti membuat kita itu mempunyai ghirah. Ghirah kan ya semangatnya. Ghirah untuk kita cinta untuk khususnya agama, kita cinta orang tua, itu bahkan tidak bisa dinafikan, seperti ada lagu untuk orang tua, untuk lagu untuk Rasulullah, lagu untuk ibu bahkan seperti Iwan Fals, Ribuan Kilau itu semua itu kan positif. Itu kita lebih cinta pada ibu, itu menyayat yang positif. Tapi kalau yang menyayat yang negatif untuk sekarang ini, untuk anak muda, itu yang lagu-lagu yang sebenarnya kalau kita bedah kalimatnya salah kaprah dan bahkan tidak pas sama umurnya. Jadi ini tugasnya seperti kita pemuda atau udah jadi orang tua. Kalau udah paham seni ya udah diarahkan saja. Karena seni bagi saya itu seperti pisau. Kalau pisau buat masak itu wortel, tek, oke. Terus buat buka bersama. Wortel. Buat sop. Buat sop. Buat sop. Tak kira dimakan mentah-mentah. Buat sop itu daging, ya kan? Daging, ya kan? Tapi kalau pisau yang satu lagi ditusuk ke seseorang, itu pastikan itu namanya zalim. Jadi itu pisau. Pisau tajam ya. Pisau tajam, sama-sama tajamnya. Gimana? Kalau tumpul seperti keadilan. Iki. Itu berarti di podcast selanjutnya. Berarti ibarat pisau yang sangat tajam. Ya, karena wortel itu kan keras. Ya, jadi sekeras apapun jika kita itu seni sudah masuk dengan yang negatif, pasti akan perlahan-lahan itu membunuh. Jadi seperti itu. Jikalau positif, ya insya Allah kita akan selalu katakanlah seni ya, musik tentang Rasul, cinta kepada Rasul, berarti kan kita akan senantiasa cinta kepada Rasul. Seperti itu. Karena yang saya rasakan, dulu saya pernah mendengarkan lagu tentang religi seperti Ungu. Seperti kebanyakan Ungu ya, religi. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Saya dengar itu seni, ada musiknya, ada instrumennya. Tapi kok positif, ini kok membuat saya Allah. Terus saya mengkaji Allah itu siapa. Bahkan cuma dari lagu itu saya mengkaji Allah itu siapa. Bayangkan itu dari seni.
Jadi saya tidak akan mengatakan ini boleh atau dan tidaknya, saya cuma mengatakan ini adalah experience saya, jadi pengalaman saya. Jadi tidak terlepas dari itu semua. Yang penting seni itu kalau ada yang positif, pasti ada yang negatif. Seperti yang di Quran, segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan. Itu kalau kita menafsirkan mungkin kan mong lanang karo wedok, tua tengen, lebih dari itu, bahkan hitam dan putih, baik dan buruk pasti ada pasangannya. Seperti itulah. Berarti pasangan tidak hanya di perumpamaan dari antara laki-laki dan perempuan. Karena kan pasangan itu kan ibaratnya kita seperti saudara. Karena kita nanti pasti akan di surga, ya. Jika semoga kita senantiasa bertakwa dan kita di surga itu semua saudara. Bahkan tidak ada tua dan muda di sana ya. Iya enggak. Jadi semua itu rata. Ora nek cah cilik ya ora nek. Bocil lah sekarang itu bocil itu. Bocil saiki kok padha ya Mas itu. Sama ya. Ya, jadi seperti itu. Wah, ini sangat luar biasa sekali. Itu hati-hati ya dengan seni. Seni ibarat kata dari pengalaman Mas Ganung ini adalah seperti pisau. Ya, seperti pisau, jikalau kita negatif terhadap seni yang pisau yang tajam ini pasti akan perlahan-lahan membunuh. Karena seni dalam musik sekarang itu wah luar biasa Mas. Kita hanya ngomong apa ini kemudian diinstrumenkan jadi viral. Kalau di TikTok itu saya nggak punya TikTok sebenarnya, tapi FYP itu saya itu bingung kadang. Ada yang bilang FYP tak kirain apa. Sebenarnya viral gitu. Trending di atas sering muncul lah di TikTok FYP. Karena sekarang gini, standar orang berprestasi untuk anak muda sekarang kalau viral di TikTok itu prestasi. Iya. Padahal tugas dari kita pemuda itu melawan pemikiran seperti itu. Jadi seperti orang kalau sudah anaknya muncul di TikTok itu berprestasi. Bagi saya itu sebuah bencana luar biasa di akhir zaman. Nah, itu kan pintunya juga seni. Tapi di akhir zaman pun pintunya seni pun juga bisa jadi positif. Jadi ketika orang membaca tilawatul Quran, itu kalau dia tidak bernada, bahkan sunnah Rasulullah itu suruh memperbagus, memperindah bacaan Quran. Insyaallah, Bahkan berarti kan beliau Rasulullah sangat mengapresiasi seni. Tentang padahal sama-sama orang yang membaca Quran tapi lebih diutamakan yang diperindah karena itu semua sama-sama juga seni. Kita ambil itu seni itu di filosofinya kalau menurut saya. Ya seperti itu. Jadi dalam kita membaca Al-Qur'an kita itu juga harus dengan seni karena melantunkan jikalau tidak dengan seni ya katakanlah Alif Lam Mim. Jadi kalau kita kan nggak enak didengar. Tapi jika kita Alif Lam Mim, Masya Allah langsung terkena hati. Tapi jangan saya ingat kalian kemarin, jangan hubud dunia. Padahal. Tapi kalau niatnya Mas Ipil untuk syiar, kalau itu bulat nggak apa-apa. Lah ya kan katakanlah di desa itu kan. Apa katakanlah saya itu mau imam karena apa saya mencontohkan seni untuk membaca Al-Qur'an dengan bagus dengan apa nada-nada di harkah atau nada-nada yang lain. Saya itu suka nadanya Muzammil Hasbullah. Wah, tapi susah karena nafasnya itu harus tinggi, padahal nafas saya pendek. Karena hidung saya pesek. Tapi harus sering olahraga, Mas. Iya. Tapi katanya hidung pesek itu malah ngerit, Mas. Malah irit. Iya. Itu boros. Masya Allah. Jadi seperti itu. Iya betul. Jadi semangat berarti kan berseni ya itu. Iya. Berkesenian lah. Bahkan dalam membaca Al-Quran seperti Alif Lam Mim. Itu kalau dirasa ketenanan sama orang yang biasa saja, itu rasanya juga beda. Terkadang saya pernah itu diimami oleh pemuda, bahkan pemuda. Dia baca surah An-Naba. Saya pun menangis. Saking bagusnya, saking merdunya, saking menghayatinya, demi Allah saya menangis. Berarti ini seni yang positif. Yang saya maksudkan di situ seni yang positif. Positif itu kan sangat luar biasa. Jadi ibarat kata itu kita seperti seni musik itu pun jikalau arti seperti dari ungu kemudian dari Walid tomat itu, tak kira sayuran itu, ternyata tobat maksiat. Tapi kalau kita resapi dengan baik itu kan pasti itu sebagai evaluasi diri kita. Masya Allah, betul. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita membaca Al-Quran dengan seni, katakanlah kita diimami seseorang yang bacaannya merdu, kita juga ikut ternyuh gitu.
Jikalau kita yang tadi mengaji dan mengkaji, tahu artinya, pasti kita akan menangis. Ya, seperti yang di surat Ar-Rahman itu, berapa kali Allah menunjukkan nikmat Allah mana yang engkau dustakan. Babi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nah, itu kan luar biasa. Ya, surat yang jikalau kita meresapi benar-benar, banyak sekali surat-surat itu yang jikalau kita mengkaji itu akan membuat evaluasi diri kita lebih baik lagi. Khususnya di bulan Ramadan ini, iya, di mana bulan Quran itu diturunkan. Yuk mari kita itu ya, podcast Ramadan ini juga termasuk pintu untuk kita mencintai Al-Quran. Seni dalam bertilawah. Dalam bertilawah, dalam nanti kita membahas apapun lah. Yang penting kita yang seni positif. Seni positif. Nah, jadi seperti itu. Untuk selanjutnya Mas, ya, seni dalam Islam itu seperti apa atau yang bagaimana? Jadi katakanlah, oh iya, dalam Islam itu kan katakanlah ada seni musik, seni apa? Itu seperti apa? Dan bagaimana itu? Oh, katakanlah seni itu seperti ini. Jadi seperti itu. Seni itu kalau di dalam Islam itu sebenarnya sebenarnya wujud dari pengabstraksian kita terhadap sesuatu untuk menjadi lebih indah. Terkadang kalau di dalam Islam, kalau saya menggunakan metode seni ini ke dalam Islam, saya sering sekali kalau membaca Quran, saya ingin mencoba untuk ini dibalik ini apa sebenarnya. Itu kan seni. Itu di dalam Islam. Kita tidak mengaitkan ini dari musik dulu ya. Seni di dalam Islam. Saya selalu mengabstraksikan seperti Allah. Saya selalu mengabstraksikan Allah ini gimana, zat. Terus saya gimana untuk cara saya mengenal dia? Cara saya mengenal dengan Asmaul Husna. Ketika saya dengar orang membaca basmalah dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terus saya merenung dengan menyebut nama Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Saya kaji itu saya abstraksikan itu dalam seni, karena orang yang dikasih belum tentu disayang. Jadi di basmalah ini harus satu paket. Kalau mohon maaf, kalau orang kafir pun dikasih, tapi belum tentu disayang. Nah, saya menggunakan metodologi seni untuk mengkaji Quran. Jadi luar biasa ya. Jadi seperti itu ya, belum tentu yang mengasihi itu sayang sama kita. Iya. Jadi hati-hati. Apalagi kamu dari penyakit ini. Jadi sering katakanlah, oh ya saya mengasihi sesuatu pada seseorang, apalagi terhadap wanita. Belum tentu disayang. Tapi kalau sudah disayang, pasti dikasih. Karena saya udah sayang. Apalagi pas musim-musim itu tuh. Itu. Dikasih mie, dikasih sembako, kan termasuk dikasih kan belum tentu disayang. Ada udang dibaling bakwan. Jadi seperti itu inilah pemuda-pemuda jadi seperti itu. Apalagi yang pemuda juga harus paham seni. Karena seni ini ada di seni musik, seni berpikir, seni berpolitik. Jadi kita harus komprehensif untuk melihat seni. Karena pemuda itu ketika kajiannya ilmiah, tapi kalau ilmiah ini bisa diabstraksikan, karena sesuatu kan kita itu ada dari ketidakadaan. Nah itu butuh pemikiran yang filosofis. Filosofis ini pemikiran kesenian, pemikiran kebudayaan, pemikiran yang out of the box, pemikiran yang anti mainstream. Bila pemuda bisa menaklukkan ilmu ini, maka insya Allah di akhir zaman pemuda akan menang. Jadi seni itu bisa melalui logika ya? Bisa, sangat bisa. Katakanlah, saya melihat tulisan ini, tapi saya nggak bisa bahasa Inggris. Logikanya akan. Entah itu akan apa saya tidak tahu. Yang penting logika saya udah jalan. Iya. Nah, itu cange. Cange kalau anak-anak Mobile Legends tahu. Tahu. Iya, player apa itu mage. Saya juga pernah dulu. Oh, main. Gamer. Enggak. Oh, enggak. Kalau saya bukan. Saya beban. Tidak hanya beban di gamer. Tidak hanya beban di keluarga, beban hidup juga. Guys. Iya, karena kalau tidak hidup itu tidak ada beban itu, ya gimana ya? Kita itu katakanlah seperti kayak apa Mas? Tahwir anak gulune, pahit Mas. Tapi kan fa inna ma'al usri yusra. Masya Allah. Allah itu memberikan kesulitan. Jikalau Allah itu memberikan kesulitan, pasti ada kemudahan. Benar Mas? Benar. Masya Allah. Bukankah itu butuh seni kita untuk harus. Itu namanya seni itu, jadi jangan dipersempit pengertian seni. Di seni itu malah pengertiannya harus diperluas, bukan hanya di musik, bukan hanya di kalau ada orang yang menggambar. Ketika ada orang menggambar,
Kalau orang Cina itu satu lukisan 1000 makna. Itu orang Cina. Iya. Jadi dia bisa mengabstraksikan sesuatu beribu-ribu makna. Iya. Jadi ilmunya sampai itu ada kalau carilah ilmu sampai negeri Cina. Bahkan ada kata-kata seperti itu. Kalau saya dari Juwangi sampai Andong mencari ilmu. Wah, dari Juwangi nggih. Iya, dari Juwangi loh tokene. kejarlah ilmu ke Kota Andong. Kota Andong, masyaallah foto mas-mas yang di belakang layar ini. Karena ke Cina itu butuh ongkos, Mas. Mungkin ya di sana orangnya ya sangat jenius karena kalau teknologi itu kan Indonesia ketinggalan daripada sana. Tapi Katakanlah sana sudah 5G, kita 4G. Kecepatan itu katakanlah sana naik fiction ya, kita naik Supra. Tapi itu Supra bapak itu balap, Mas. Balap. Iya. Jadi seperti itu, Masya Allah, luar biasa sekali. Ya begitulah ya pandangan-pandangan Islam terhadap seni. Begitu luar biasanya, yaitu seni itu sebagai abstrak ya, abstraksi tentang keindahan. Ya, tentang keindahan. Jadi kita itu katakanlah melihat lukisan tadi seperti yang dikatakan orang Cina itu satu lukisan 1000 makna. Bahkan hanya warna itu juga ada maknanya. Jadi seperti itu, hijau. Oh, hijau itu melambangkan makna kesuburan. Iya. Nah, iya. Betul. Nah, biru adalah keabadian, kekekalan. Masyaallah, betul. Jadi seperti itu. Ya Rasulullah di Sakaratil Maut mengatakan seperti 1000 tebasan pedang. Karena itu ekspresi itu mengabstraksikan dari seni. Jadi ya seperti itu, seperti 1000 tebasan pedang di Sakaratil Maut. Berarti emang itu wanti-wanti buat kita. Bagaimana kita nanti bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi seperti itulah. Ya, kita jikalau seni itu luas sekali. Luas. Ya, banyak sekali seni, yaitu seni kita lukis, seni apa? Tari, seni musik, apalagi ini yang hits sekarang itu apa ini yang hits apa ini? Di seni musiknya. Oh, karena okay. banyak sekali kafe-kafe itu kan mengandalkan musiknya untuk menarik pelanggan. Ya, ini termasuk ya saya kuliah di jurusan manajemen, Mas. Ya. Ini termasuk ilmu marketing ini. Ya marketing ya. Jadi katakanlah apa? Jikalau ilmu marketing itu kan kita harus pandai-pandai mempersepsi orang. Nah, jadi seperti itu. Katakanlah, oh ya, saya jualan kopi. Ya, jadi saya persepsikan kepada orang bahwa kopi ini enak, beda dari yang lain. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau apa di kafe-kafe itu seakan-akan musik itu sebagai daya tarik itu juga bisa. Karena pemuda sekarang itu sungguh luar biasa untuk ketertarikan di musik. Apalagi ya jikalau melihat di YouTube itu hanya sekedar genjrengan, gitaran viral. Subscriber banyak, viewer banyak. Seakan-akan kita itu iri, ya. Kok gampang cuan. Nah, kok gampang golek duit lah. Ora ora timburine. Ngetek berapa kali, rekaman berapa kali. Jadi melihat ya itu abstraksi seseorang itu melihatnya itu hanya dari luarnya saja. Katakanlah, oh saya sukses, ya beliau sukses, tapi kan nggak tahu bagaimana perjalanan yang telah dilalui. Berarti kita juga harus meluruskan definisi sukses. Iya. Kan itu nanti next untuk definisi sukses sebenarnya kan seperti apa. Iya. Kadang orang tadi saya awal sudah bilang orang sekarang muncul di TikTok udah dianggap sukses. Iya. Jadi standarisasi kita itu sebenarnya sudah melemah di negara kita. Untuk jadi artis YouTuber itu sudah sukses. Yeah. Tapi minim sekali orang yang berilmu itu dianggap sukses. Padahal ilmu ini dulu Umar bin Khattab itu ditawari pilih seisi dunia atau ilmu. Umar bin Khattab memilih ilmu. Itu saya kaji kenapa harus memilih ilmu. Kenapa Umar bin Khattab tidak memilih dunia dan seisinya? Jadi ditawarkan dunia dan seisinya. Umar bin Khattab menjawab aku memilih ilmu. Jadi ilmu ini sangat luar biasa manfaatnya. Jadi kita harus mengkerucutkan kembali nanti untuk next season untuk tentang definisi kesuksesan yang sebenarnya. Jadi seperti itu. Kita abstraksikan dalam seni juga, kan? Jadi tidak akan ketinggalan seninya. Oh jangan. Karena ini tema perdana. Perdana ini. Iya perdana tentang seni. Seni itu kan wah masya Allah jika dilihat itu kan menyeluruh. Apalagi di seni musiknya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Katakanlah kalau di Jogja itu yang terkenal di apa? Yang Triswaka ya, sama Nabila itu, masya Allah jika malam Ahad ya, malam Ahad luar biasa penontonnya itu.
Padahal hanya sekedar ya hiburan. Jikalau kita memang ya gimana ya, jikalau orang itu kan punya pribadi masing-masing. Ya jikalau kita memang lagi stres, lagi apa, healing ya kita butuh Itu istilah keren nih. iya istilah keren. Healing. Nek giling aku ngerti Mas. Paham di pasar ya. Ya, apalagi ini untuk menu buka puasa ya. Giling daging buat bakso. Luar biasa ini. Kalau zaman sekarang itu healing, kita butuh healing untuk refresh. Tapi katakanlah jikalau kita kejauhan untuk healing kita capek. Yang dapat hanya capeknya saja. Karena begini, dalam musik, lagu, di dalam lagu kan pasti ada pemikiran, Iya. ada kalimat juga. Lah di situ sebenarnya juga ada ideologi. Cara yang negatif ini untuk memperkenalkan atau memasarkan pemikirannya itu bahkan lewat seni. Yang kedua lewat film. Karena film di bioskop itu tidak akan bisa menggelegar tanpa background musik yang contoh kita pernah melihat 5 cm. Pernah kan? Saya traveling saya itu. Traveling kan? Yang 5 cm. Yang membuat saya terngiang itu sesuatu. Tempatkan di sini kan? Nah, ya kan? Itu kan paling adegan yang paling luar biasa. Iya. Lah di backsoundnya itu kan ada itu backsoundnya songnya Niji. Iya. Ya kan? Niji. Nah, itu kan langsung kita wow, itu juga giroh. Iya. Giroh untuk menaiki Sumeru. Iya. Nah, seperti itu. Jadi di dalam itu ada pesan sebenarnya yang tersirat, di dalam musik itu sebenarnya ada pesan yang tersirat, di puisi juga bahkan, di seni rupa pun juga bahkan, tapi saya garis bawahi pasti ada dua, ada kanan dan ada kiri, ada negatif dan ada positif. Masya Allah. Jadi saya itu teringat kalau apa di TikTok ya, seperti yang dikatakan tadi bahwa sukses. Kalau sudah viral di TikTok itu sukses, tapi inilah tanda-tanda akhir zaman. Karena orang itu tidak ada punya rasa malu. Ya, karena hanya ingin viral ataupun apa itu kan pasti semua apapun dilakukan tanpa berpikir pribadinya. Jadi seperti itu. Jadi orang yang tidak memiliki rasa malu pasti akan mendapatkan dosa. Ya. Apalagi kalau sharing ilmu yang bermanfaat. Jikalau kita ada ilmu salurkan. Jikalau ilmu yang baik kita salurkan, kita mendapat pahala. Contoh dari Mas Ganung kepada saya. Kemudian pada semuanya penonton yang telah menyaksikan ini, Mas Ganung itu dapat dari saya, dari penonton jikalau disinambungkan. Itulah apa sedekah yang mengalir, ya. Itu pahala yang mengalir. Tapi jikalau kita apa mendapatkan ilmu yang berdosa, jikalau kita salurkan, kita malah akan mendapatkan dosa. Nah, jadi seperti itu. Apalagi di seni, jikalau ada seni yang positif, salurkan. Pasti kita akan juga mendapatkan. Ya, Allah itu Maha mengetahui. Yang penting nama a'malu binniyat, tidak hanya mementingkan hubud dunia. Karena kemarin pernah ada undangan perform, kecil-kecilan lah. Iya. Tapi saya tolak. Karena apa ini? Karena Hubudnya? Bukan. Maninya ada, uangnya ada. Cuman berarti ya. Cuman saya memikirkan yang lebih dari itu. Karena pengalaman yang ke belakang saya pernah. Jadi saya itu zaman nomku. Ya. Untuk mendapatkan cewek saya cuma genjreng gitar saya dapat cewek. Masya Allah. Tapi pas posisi saya itu seperti itu, Ya. malah saya galau-galaunya. Ini apa? Demi Allah, cuma malah di sini terjadi hentakan yang luar biasa. Kok gampang ya? Kok mau terbar kayak gini, mau iki ilmu apa toh? Iya. Demi Allah saya bertanya-tanya sampai istri saya ini, sekarang saya per istri ini, dia Ini istri yang berapa? pertama ini. Oh, pertama. Nanti Dari inceran yang keberapa ini? ke banyak lah. Bahkan dulu pernah saya itu pulang dari Jogja mau ke Solo, istri saya kan kuliah di Bidanan Solo. Iya. Itu saya mengendari motor Matic. Iya. Di samping saya itu ada Ninja. Istri saya memegang tas gitar, ada gitar. Saya ngobrol sama istri saya, Mah, saya udah pengen Mah, saya nggak suka yang. Saya dulu itu muda tapi nggak suka yang itu nggak suka. Langsung Mah. Iya. Langsung saya bilang sama istri saya, Mah, lihat samping. Untuk mendapatkan wanita sing, mohon maaf, seksi, dia butuh motor Ninja. Tapi mamah kuwi sing cantik kaya lo cukup dengan genjreng gitar kuwi itu. Masya Allah. Saya itu di situ sebenarnya saya ingin mengatakan itu kepada diri saya sendiri. Ya konteksnya tadi kayak pernah dapat job untuk dari teman saya tolak. Bukannya saya tidak menghormati ajakan teman saya, tapi bahkan saya tidak mengemukakan alasan itu kepada teman saya. Sudah saya nggak bisa gitu aja. Karena
Saya takut tadi kalau Anda bilang hubud dunia, Ya. dunianya saya sok-sok tenar. Iya. Sok-sok Biar viral. viral terus aku macak ganteng, aku suarane apik wong wedok. Lah itu seperti konteks tadi yang jenengan bicarakan, ada dosa jariah. Iya. Saya mau. Nah, makanya itu. Saya sampai segitunya saya memikirkan ya sampai saat ini ya udah saya ingin kalaupun saya masih suka seni, saya ingin menyalurkan itu sepositif mungkin lah Iya. ke kanan tapi nggak ke kiri lah. Saya inginnya seperti itu. Masya Allah, pengalamannya sangat luar biasa. Ini pengalaman bagi ya untuk saya karena saya juga belum punya istri. Kalau Mas Ganung tadi hanya genjeringan karena saya udah bermacak seperti Ustaz. Berarti saya itu Tapi Ustadz beneran jenengan? Masya Allah, Ustadz beneran? belum. belum. Ya, jadi kalau Mas Ganung tadi hanya genjeringan berarti motivasi saya itu ini untuk motivasi ya. Motivasi saya ini untuk tidak untuk ubud dunia. Jangan. Tapi untuk motivasinya berarti memperbagus tilawatil Quran. Masya Allah. Jadi kalau udah bagus berarti mendapatkan wanita yang soleh. Masya Allah. Amin. Kalau saya kan dari minus. Iya. Minus akhlak, minus segalanya, minus lah. Kalau POM itu kan dimulai dari nol. Iya. Kalau saya dimulai dari minus sama istri saya. Gitu. Jadi benar-benar mengkaji kehidupan ini, saksi hidup saya adalah istri saya. Jadi dia tahu persis saya itu seperti apa. Sampai saya itu selalu di sebagai kejadian saya abstraksikan, Iya. saya jelaskan gini-gini kegalauan saya terhadap istri saya. Jadi kalau nanti saya dipanggil duluan, istri saya yang bisa menjelaskan nanti gimana kepada anak-anak. Nah inilah pengalaman. Jadi kalau sudah punya istri itu ya istri itu dikasih tahu, kasih ilmu. Ya seperti Mas Ganung tadi ketemu di masjid setelah sholat tarawih, dia itu memberikan kajian pada istrinya. Ya tidak semuanya orang itu loh. Ya tidak semua orang itu memberikan kajian pada istrinya. Ya katanya Mas Ganung itu paling gue mikir utangi cek wiro. Wis lunas urung. Kira-kira engko nek wis lunas pegi apa neh utangnya ora. Karena nggak ada habisnya, Mas. Nah iya, makanya itu jika kita mengejar dunia tidak ada habisnya. Tapi jika kita mengejar akhirat, dunia itu akan mengikuti kan. Itu butuh seni kan? Iya harus ya. Itu kan ya filosofi logik. Ya, itu namanya kesenian itu sebenarnya seperti itu. Jadi bukan kok kesenian itu harus cuma gejreng-gejrengan, cuma coreng-corengan enggak. Bahkan berpikir pun itu seni. Iya. Berpikir pun itu seni. Apalagi itu tadi. Ini terkait tentang ilmu tadi, Mas. Tapi ya ilmu itu bagus. Tapi kan ada ya Rasulullah SAW pernah bersabda, ya akhlak seorang muslim itu jikalau yang lebih bagus itu adalah dari akhlak kemudian ilmunya, adab dan ilmunya. Jadi jikalau kita mau berilmu kita harus beradab terlebih dahulu. Ya jadi jikalau kita sudah punya ilmu tapi kita tidak beradab, kita menyampaikan ilmu jikalau kita mempunyai kesombongan itu kan tidak akan diterima Allah. Sombongan ya? Iya, sombongan. Karena apa? Karena kita tidak punya adab. Otomatis orang yang tidak punya adab itu sombong. Gak angkuh gitu loh. Angkuh. Gue pinter apa? Pinter aku. Padahal enggak. Karena kita tidak tahu pengalaman-pengalaman hidupnya yang lebih tua itu bahkan lebih luar biasa. Yang cara Jawa niki isik apa? Mbah-mbah mumben sing mangan uyah. Ya. Seperti itu. Jadi merasakan asinnya, pahitnya kehidupan. Masih gondongan barang. Karena kebanyakan yodium. Kan podcast santai kan. Ya santai tapi bermutu. Iya, jadi kebanyakan yodium. Hanya makan nasi sama garam. Jadi hanya merasakan asin. Masya Allah. Sampai gondrongan ini sini besar itu. Nah kan kalau uyah tadi. Iya, karena kebanyakan yodium. Pengalaman saya di SD itu pernah penelitian tentang yodium. Jadi suruh membawa apa ya, seplastik kecil lah garam di rumah untuk dites yodiumnya itu seperti seberapa kan gitu. Yang uyah besar-besar itu, yang garam besar-besar itu yodiumnya tinggi ternyata. Wis sing marai gondongan apa? Ya, mungkin bisa jadi seperti bisa jadi. Karena itu penelitian. Oh, riset ya? Iya, riset. Ya, riset itu suruh bawa garam untuk apa? Penelitian banyaknya yodium. Jadi seperti itu. Gara-gara kesombongan tadi nggih. Iya, jadi ya kita itu harus beradab, ya. Beradab. Jikalau kita punya ilmu, kita sampaikan dengan baik. Ya, seperti di Ramadan ini kesempatan jikalau kalian punya ilmu, jikalau mau tampil silahkan tampil. Setelah tarawih kan ada kultum. Wah, betul sekali. Jikalau kita ada ilmu yang baik sampaikan. Tapi jangan lupa untuk beradab terlebih dahulu. Jangan asal nunjuk, jangan asal semena-mena.
kamu itu salah. Jangan, itu enggak beradab. Yang benar itu saya, tidak. Jadi seperti itu. Itu kan sifat iblis. Nah, Ketika di Quran, sifat iblis itu kan suruh sujud sama Adam, nggak seperti yang tadi kan. Iya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Itu kan gara-gara iblis disuruh sujud sama nggak mau, aba wastakbar. Ya wis, aku lu jos. Iya. Akhirnya kesombongan masuk. Nah, itu ngeri sekali. Jadi jangan sombong. Ilmu kita itu masih ada yang di atas. Seperti ulama-ulama di Indonesia itu sangat luar biasa. Jadi ya kita sambil belajar lah, sambil evaluasi diri. Nah yang terakhir ini Mas, ini udah jam 11 saja ini. Enggak apa-apa. Nah, tadi saya izin sama istri saya ketemu Mas Ipil, udah boleh lah. Boleh. Karena tadi kata Ipil itu lucu. Lucu lah. Jadi karena lucunya itu dia boleh. Ya. Karena lucunya dia boleh. Mungkin seperti itu, Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Telah durasi sangat panjang ini, tapi ya Insya Allah bermanfaat. Amin ya Allah. Amin. Ya, jadi jangan hanya melihat konten-konten yang lucu saja. Ya, karena apa? Jika kita melihat konten-konten lucu tidak bermanfaat sama saja. Kalau lucu tapi bermanfaat, ya alhamdulillah. Ya, seorang pemuda itu harus mengatasi, katakanlah di Indonesia itu banyak fenomena mengatasi korupsi. Ya, bagaimana caranya Mas? Kita berantas dari atas. Karena mengatasi, tidak membawahi. Ini bagus sekali. Jadi harus ini bagus dari atas. Dari atas. Jadi karena kalau di bawah membawahi. Jadi apa? Kalau di pondok itu mengatasi karakter yang bandel, itu harus dari atas. Katakanlah dari senior. Siapa yang mengajari? Itu dari atas dulu. Kalau dari bawah sama saja itu membawahi, tidak mengatasi. Katakanlah jika ada kotoran itu tidak mungkin kita membersihkan itu dari bawah, tapi dari atas. Itulah filosofi seni. Oke. Bisa jadi itu masuk. Cerdas masih Masya Allah. Ini yang terakhir. Mengapa seni begitu disukai banyak orang pemuda? Ya seperti yang dikatakan tadi di awal, yang lagi hits yaitu tentang musik. Yaitu mengapa pemuda itu sangat sekali suka dengan musik? Karena ini anak muda yang sekarang, fenomena zaman sekarang, karena lebih mendahulukan sentimental daripada akal. Ini itu gimana? Saya diagnosa dulu. Yeah. Detoksifikasi. Jadi pemuda sekarang itu lebih sentimental. Jadi dia lebih mendayu-dayu. Jadi dia lebih mengedepankan hati. Kalau ilmu kan akal. Agenda setan itu adalah mendayu-dayukan hati. Jadi sebenarnya akal itu benteng dari hati. Saya bedah filosofinya. Karena kenapa anak muda zaman sekarang itu mohon maaf kalau ada drakor dia suka. Ya kan? Ada sinetron dia malah ikut marah, dia juga ikut marah. Iya, seperti ibu-ibu juga. Ibu-ibu. Tidak hanya di memuda kalau sinetron. Ibu-ibu juga. Iya. Kredit panci belum selesai dia marah-marah. Itu jangan seperti itu yang salah itu. Jadi seakan-akan itu ya itulah namanya seni itu. Kalau sudah mengenai seperti pisau tadi, ya sudah mengenai pasti akan mengikuti. Karena pertama sentimental. Jadi sentimental itu yang saya maksudkan adalah dia lebih terbawa perasaan karena dia terbiasa dengan tontonan-tontonan yang dalam tanda kutip tidak berakal atau tidak beradab. Nah, karena di Islam pun itu sebenarnya tidak diperbolehkan untuk yang mendayu-dayu. Contoh karena di Quran itu selalu kita temukan afala ta'qilun. Apa kowe ora mikir? Akal. Kalau di Al-Hajj ayat 46 itu ada yang namanya mata hati, tapi itu next. Jadi ada sesuatu yang dari di atas akal dan di atasnya hati. Itu dia bisa seimbang, balance. Tapi kalau di pemuda zaman sekarang itu yang konteksnya tadi kenapa orang lebih ke arus yang tadi seni yang mendayu-dayu karena dia mengutamakan sentimental. Dia suka yang drama. Bahkan saya meyakini orang yang seperti ini akan banyak tertipu. Dia banyak tertipu. Karena ini akan ada kaitannya dengan nanti yang disebut adalah Dajjal. Ini misi Dajjal. Karena Dajjal itu aja dikira Dajjal itu kayak monster terus sebelah ngene kafaro terus enggak seperti itu muncul seperti dari laut, enggak. Itu
kan itu butuh abstraksi. Iya. Seperti Dajjal ini tangannya membawa api sebenarnya air, ini kirinya membawa air sebenarnya api. Itu kan kita butuh abstraksi. Iya, Maksudnya apa? tipuan-tipuan. Tipuan sama apa? Lah, pemuda zaman sekarang, pemuda yang khususnya tidak mengkaji yang secara detail, dia akan terjumus di situ. Maka tugas pemuda adalah mengembalikan itu ke track keilmuan. Kalau kita peduli, ya udah kita ajak untuk yang keilmuan. Karena hanya dengan cara itu hati nanti bisa lagi dikuasai oleh namanya nur. Nur di sini adalah ilmu. Al ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Ilmu. Itu. Paling ora ya sing ngono kuwi lah. Iya. Itu saya tidak, mohon maaf sebelum saya lanjutkan, ini saya tidak mencoba untuk menggurui siapapun, tapi saya mencoba untuk mengekspresikan apa yang ada di kepala saya dari pertanyaan jenengan. Jadi karena ini saya tadi rasakan kan pendapat, Mas. pendapat iki. Ya, pendapat sharing, tidak kok hanya apa dari jenengan itu seperti ini. Ini kan hanya pendapat sharing. Jika ada salah kan ya wajar. Wajar menungso Mas. Apurani ya ngono. Tidak ada lepas yang tidak ada apa kata salah manusia itu. Yang tidak pernah salah wanita. Oh iya, bojoku yang ngono kok, Mas. Bojoku ngono kok. Jadi wanita itu punya dua pasal, Mas. Jadi jika wanita salah kembali ke pasal 1, wanita itu selalu benar. Geng. Ya seperti itulah jawabanku untuk kenapa muda, karena sentimental dia lebih gitu. Pamen tontonan ini kudu dibatasi, kita harus memilah-milah bener. Saya sudah punya anak. Jadi saya tidak mau ngomong banyak, saya terapkan sama anak saya sendiri. Nanti standing resultnya ya anak saya. Ya seperti di HW itu, Mas. Oh, di HW. Semboyannya itu sedikit bicaranya banyak bekerja. Masya Allah. Talk less do more. Iya. Apa gimana? Ya ngono kuwi lah. Talk less do more. Gitu kok Mas, anak saya. Saya enggak bisa bahasa Inggris. Waduh aku yang ngawur, Mas. Bisanya itu dulu diajarkan I love you gitu. I love you, amisi padahal lurung atus bener amis, Mas. Jadi seperti Masya Allah luar biasa sekali ini terhadap seni, ya seni pandangan dari Islam. Kemudian ya kita tahulah sharing-sharing pengalaman dari Mas Gandung tentang seni. Ya, karena dulu juga pernah belajar di ISI itu tentang seni apa Mas di ISI? Seni pertunjukan. Nah, seni pertunjukan. Nah, jika Anda mau apa? Mau kreatorkan pertunjukan ini bisa menghubungi Mas Gandung. Insyaallah. Kontak tidak di bawah ini. Yang penting positif ya. Yang penting apa? Ilmu ya seni positif. Ya, pertunjukan ini yang bermanfaat. Nah, bukan tontonan saja tapi juga jadi tuntunan. Nah, jadi seperti itu. Tidak hanya tontonan tapi menjadi tuntunan. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau pemuda tadi yaitu benteng di hati adalah pikiran. Karena jika kita melihat sesuatu dari di pikiran buruk pasti hati juga akan buruk. Ya, jadi katakanlah saya menilai karakter, yang nyuwun saya Bu, ya mohon maaf, saya menilai karakter jenengan. Jika saya sudah berpikiran buruk, Mas Gandung ini orangnya seperti ini. Hati kita pasti akan juga ikut. Kadang kebencian itu dimulai dari kepikiran. Katakanlah, saya itu benci karena mereka itu sering nongkrong, tidak melaksanakan sholat padahal agama Islam. Katakanlah di sini sudah benci, pasti di hati juga benci. Kita melihat kita sudah muak. Nah, jadi seperti itulah kelemahan pemuda. Makanya itu banyak sekali tipu daya yang terkena terhadap pemuda. Jadi seperti itu. Pemuda itu sangat riskan, apalagi ingat pemuda itu kelanjutan perjuangan Indonesia ini. Betul sekali. Nah, jika tidak ada pemuda siapa? Ya, jika tidak ada pemuda pasti ada pemudi. Tapi itu gaduhan ya Mas. Pemuda-pemudi. Ya pemuda-pemudi. Bahkan dulu Soekarno beri saya 10 pemuda gebrak donya. Nah iya seperti itu. Iya kan? 10 pemuda kok ora salah bal-balan di sana. Nah, jika ada 10 pemuda yang berjuang, disitulah harus ada satu kita Mas. Oh, pasti. Jika tidak ada yang berjuang hanya satu, itulah harus kita Mas. Insyaallah ya. Seperti itu. Jika ada 100 katalah, yang penting saya ikut satu. Saya di situ satu. Jika ada 10 saya ikut satu. Tapi jika hanya ada satu, itulah kita. Itu jadi semoga ya. Iya, pemuda itu harus berpikiran ya mungkin kritis boleh terhadap sesuatu boleh, tapi juga harus ditabayun. Karena penyakit pemuda itu tidak kurangnya tabayun, hanya mendapatkan informasi satu kali Mas.
Oh ya. Iya, katakanlah dari si A, katakanlah tentang menjelek-jelekkan ini. Sedangkan di belakangnya ada teman-teman yang lebih baik, itu tidak. Nah inilah tipu daya dari syaitan. Jadi jikalau tadi iblis itu jikalau mendayu-dayu ya, jikalau kita mendapatkan informasi dari teman kita tetapi kita meresapi luar biasa sekali masuk hati, pasti jikalau melihat seseorang itu akan menimbulkan rasa benci. Ini seperti itu. Jadi masya Allah sangat luar biasa sekali ya ilmu yang saya dapat dari Mas Gandung tentang seni. Seni itu adalah keindahan, abstrak dari keindahan. Jadi jangan salahkan seni ya. Jangan salahkan seni. Bahkan kita itu harus berseni. Harus berseni. Katakanlah kalau yang anak-anak SMK seninya itu di motor Mas, dioper-oper dimodif. Ya itu seni. Iya. Seperti mobil kan juga. Pertama itu hanya di pikiran, dirasa, praktek ya, dimodif. Katakanlah dijadikan yang seperti trail lah, Win itu Win jas. Iya. Saya punya Mas. Punya. Tapi bukan punya saya. Saya ngaret mungkin apa kali? Buat kerja. Itu enak sekali Mas. Aku pengen ngeki maratu aku jane ngono kuwi ngaret. Nah, ya, suka ke sawah soalnya. Win itu jika dimodif supermoto, kayak keren gagah. Tapi ya itulah seni. Itu seni. Nah, katakanlah motor Suprane bapak tadi ya. Digawe road race, wah keren, di oversize, itu seni. Itu juga termasuk seni. Jadi seperti itu. Jikalau mau nantikan kelanjutannya, jangan lupa ditonton dulu. Tonton dulu. Nanti untuk kelanjutan next episode. Ya, jikalau ada saran ataupun masukan terhadap tema, insya Allah jikalau kita bisa untuk mengkaji tentang tema yang diberikan yang di request, kita bisa insya Allah bisa. Jadi seperti itu. Mungkin ada closing statement Mas. Closing statement dari saya adalah seni itu sudah ada, tidak usah dimusuhi, tidak usah itu dianggap itu seperti sesuatu yang kotor. Tapi seni itu ketika kita berbincang tadi mendapatkan kesimpulan adalah abstraksi, kita mengabstraksikan keindahan. Jadi harus dengan keindahan, dengan tujuan yang positif. Kalau itu dalam tujuan yang negatif, maka hapus pikiran Anda itu adalah seni. Pastikan seni itu harus positif. Itu aja. Statement yang sangat luar biasa. Kalau statement dari saya tentang pembahasan dari tadi, yaitu di awal, yaitu tentang pandangan Islam terhadap seni. Islam itu menerima seni Mas, tapi Islam jangan disenikan. Jadi seperti itu, masuk kan? Masuk. Islam itu jangan disenikan, tapi Islam itu menerima seni. Karena banyak sekali dulu ya wali songo itu kan berdakwah melalui seni. Kesenian itu. Jadi lewat dakwahnya seperti itu. Seperti gamelan ataupun yang lainnya, seni-seni yang lain itu kan dulu untuk media dakwah. Jadi Islam itu menerima seni, tapi Islam jangan disenikan. Masya Allah. Luar biasa sekali pada kesempatan ini. Jangan lupa ya, jikalau nonton silakan request, tidak apa-apa. Jikalau ada masukan atau kritik saran, kita menerima dengan baik. Terima. Karena kesalahan itu datangnya dari pribadi, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup sekian dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ini adalah PR. Podcast Ramadan. PR. Nanti untuk selanjutnya PR juga. Podcast Ramadan. Dengan tema yang lain. Seperti tema tadi tentang sukses. Ada. Jadi tentang tentang sukses terhadap apapun. Ya nanti kita akan bahas. Jadi seperti itu ya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan kami mohon maaf. Jikalau ada kelebihan silakan diambil. Jikalau ada kekurangan jangan diminta ke saya. Diambil saja ilmu. Ilmu yang lebih tadi tidak apa-apa. Jikalau kurang ya nanti tinggal request saja. Ya kurang seperti ini Mas. Pandangan manusia itu berbeda-beda. Yang penting kita itu sama-sama bertabayun. Jadi seperti itu. Bila taufik walhidayah waridha wa inna nun wal qalami wa ma yasturun fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.